Ke Jawa Timur, sejumlah siswa SMK di Sidoarjo berhasil menciptakan mobil listrik yang diklaim mampu melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Menggandeng sebuah perusahaan mobil anak bangsa, rencananya mobil listrik akan terus disempurnakan untuk nantinya dilempar ke pasaran. Inilah dia mobil listrik karya sejumlah siswa SMK swasta di Sarirogo, Sidoarjo. Pengerjaan mobil listrik ini terbilang singkat, hanya 3 minggu saja. Biaya yang dihabiskan untuk membuat mobil pun relatif murah, sebesar 45 juta rupiah. Tapi jangan salah, mobil listrik ini cukup modern. Dengan transmisi otomatis yang ditambah sebuah tuas untuk membuat mobil bergerak maju atau mundur, sistem kemudi mobil juga telah berteknologi power steering. Memanfaatkan sumber tenaga dari 5 buah aki 12 volt, mobil ini diklaim dapat melaju hingga kecepatan 200 km per jam. Kalau kita pakai kecepatan tinggi, ya bisa sampai 200. Tapi kan suspensinya harus kita bagus benar. Karena memang ini masih trial ya, uji coba ya. Shopbacker di pasaran itu shopbacker desainan untuk mobil. Mobil itu ada mesinnya yang begitu berat. Ini tidak ada. Saat dilakukan uji coba, mobil listrik ini mampu menempuh jarak 200 km dalam waktu 2 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Sedangkan kondisi baterai aki penuh setelah diisi daya selama 2 jam. Menggandeng sebuah perusahaan milik anak bangsa di Solo, Jawa Tengah. Rencananya mobil listrik ciptaan anak SMK Sidoarjo ini akan terus disempurnakan. Di antaranya dengan penambahan solar cell untuk menyimpan tenaga cadangan mobil, hingga penambahan beragam aksesoris untuk kenyamanan berkendara. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Masya Allah, ini merupakan anak-anak bangsa yang melakukan inovasi dalam teknologi yang harus kita support dan dijadikan contoh ya Ustadz ya, luar biasa sekali. Ya, itu memang patut kita apresiasi ya. Dan memang anak-anak muda inilah yang punya semangat tinggi, semangat untuk menuntut ilmu, mengembangkan ilmu. Dan masa depan itu saya kira hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu ya, yang kreatif, yang inovatif ya. Dan ini tentu perlu kita dukung bersama ya. Dan saya kira cukup banyak dalam agama itu petunjuk atau tuntunan yang mendorong orang untuk bergairah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Bahkan ayat yang pertama turun itu kan menegaskan Iqra, lalu di situ dikatakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi membaca ilmu pengetahuan, membaca itu bukan hanya yang tertulis ya, tapi menganalisa, mengobservasi. Itu juga bagian dari Iqra yang terus dikembangkan supaya tumbuh peradaban yang sangat luar biasa ini ya. Sumbangsinya untuk kemanusiaan. Masya Allah, ini kita harus terus mendukung apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa ini yang ternyata mereka bisa melakukan ilmu pengetahuan itu digunakan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, begitu ya Ustadz. Ya. Namun sayang sekali tausiah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di segmen 2 ini. Terima kasih banyak Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah memberikan tausiah yang selalu menyejukkan hati kita. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.